Korupsi akan terjadi di mana-mana. Negara dikuasai oleh kroni dan keluarga mereka. Ketika rakyat semakin lemah, maka dimulailah penindasan dengan mengatasnamakan hukum. Sehingga terjadilah pelanggaran HAM di mana-mana, di seluruh daerah. Dan itu sejarah, sebuah fakta yang tidak bisa dibantah karena pernah terjadi di sebuah negeri bernama Indonesia. Untuk memuluskan strategi licik mereka supaya kepala daerah tidak lagi dipilih oleh rakyat, maka mulailah mereka membuat propaganda bahwa pemilihan secara langsung itu sangat mahal dan menguras uang negara. Lebih baik uangnya dipakai untuk pembangunan atau dibagi-bagi ke rakyat. Begitu propaganda licik mereka. Lalu mulailah lobi-lobi dimainkan. Presiden Prabowo sudah menyuarakan supaya tidak ada lagi pemilihan langsung. Golkar sudah berkata akan menyusun konsep pemilihan lewat DPRD saja. Bahkan Mendagri pun setuju dengan konsep itu. Dan sepertinya ide itu akan didukung oleh banyak partai yang tergabung di dalam koalisi Kim Plus karena itu akan menguntungkan mereka semua. Lalu bagaimana sikap PDI Perjuangan? Lagi-lagi PDI Perjuangan menolak keras. Partai Merah ini menilai kalau pemilihan kepala daerah tidak lagi langsung, maka itu mengkhianati agenda reformasi yang sudah diperjuangkan dengan darah dan nyawa rakyat ketika berhasil menggulingkan rezim Soeharto. Dan PDI Perjuangan sudah mencium upaya penyingkiran mereka karena tidak mungkin Kim Plus akan mendukung calon-calon dari PDI Perjuangan karena jelas kalah suara di parlemen yang menerapkan sistem quorum atau suara terbanyak di parlemen. Rakyat tidak lagi akan punya suara dan posisi rakyat akan semakin lama semakin melemah. Dengan konsep pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD, memang biaya pemilu itu akan lebih murah. Tetapi catat ya, kebocoran anggaran di mana-mana karena korupsi akan semakin membengkak karena dilindungi oleh hukum yang penguasa buat. Miriplah dengan gaya Soeharto dulu yang akhirnya memasukkan nama koruptor-koruptor itu ke laci meja karena nggak mau berhadapan dengan kroni-kroni dan keluarganya yang korupsi besar-besaran. Licik kan? Seolah-olah pemilu akan murah. Padahal itu cara terbusuk untuk menggarong kekayaan bangsa lebih besar lagi oleh sekelompok orang saja. Jadi apa yang harus rakyat lakukan dengan rencana Kim Plus supaya pilkada hanya di meja anggota DPRD saja? Sudah jelas, lawan. PDI Perjuangan jelas tidak akan bisa melawan sendirian. Karena kalau rencana busuk itu dihadirkan di DPR RI, maka PDI Perjuangan pasti akan kalah karena suara mereka tidak ada artinya kalau melawan suara seluruh partai yang bergabung di Kim Plus. Kalau PDI Perjuangan kalah, maka kita akan kembali mundur ke era Orde Baru di mana rakyat tidak lagi punya suara dan akan menjadi kelompok yang paling lemah untuk dimanipulasi, dirampok, ditindas, bahkan akan dikorbankan dengan segala kenaikan harga dan pajak yang hanya memperkaya para pejabat, penguasa, dan kroni-kroni mereka. Saya bersama PDI Perjuangan dalam hal ini. Saya bukan orang partai, hanya orang independen yang ingin supaya demokrasi tetap berjalan sesuai amanat reformasi 1998. Suara saya kecil, mungkin gak berarti kalau saya sendirian. Tetapi kalau kita gabungkan semua suara-suara kecil kita, itu akan menjadi tinju yang besar yang akan menghadang agenda busuk dan licik orang-orang yang ingin mengembalikan negeri ini ke masa kegelapan. Ada yang mau bersama saya dan PDI Perjuangan dalam mengawal demokrasi kita? Ayo, kita angkat cangkir kopinya. Seperti kata almarhum W.S. Rendra, penyair terkenal, perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Oke, kembali lagi dengan saya, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Tentu teman-teman juga sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari saudara kita Denny Siregar mengenai kepemimpinan Republik Indonesia pada saat ini. Tentu para koruptor-koruptor saat ini sudah banyak terungkap.
Tentu kita berharap kepada Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia agar memberantas para koruptor-koruptor yang sangat merugikan negara ini. Tetapi sulit teman-teman ketika para koruptor masih diawasi atau dibekini oleh penguasa-penguasa tinggi. Siapa sih penguasa-penguasa tinggi sehingga para koruptor-koruptor berani bertindak seperti itu? Kita bisa lihat bahwasannya beredarnya statement-statement Ahok mengenai koruptor-koruptor, permainan-permainan di Pertamina. Kini jelas kita sudah mendengarkan penjelasan dari saudara kita Denny Siregar bahwasannya makin merajalela para koruptor yang merugikan negara ini. Marilah seluruh rakyat Indonesia kawallah reformasi untuk memperjuangkan Indonesia di tahun 2045 menuju emas. Kita berharap bukan hanya pemerintah untuk menggerakkan, tetapi ini adalah tugas kita sebagai bangsa Indonesia. Bagaimana Indonesia ini menuju emas di tahun 2045. Teman-teman, para koruptor-koruptor yang benar-benar sangat merugikan negara, tentu kita berharap sesuai undang-undang untuk memberantas para koruptor dan mengsita asetnya dan mempenjarakan. Ya, kalau bisa dipenjara seumur mati. Mari seluruh rakyat Indonesia kita kawal agenda reformasi yang telah diperjuangkan dengan darah nyawa negara Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, bukan milik para penguasa. Tentu negara ini adalah negara yang kita cintai. Tentu kita harus melindungi dari mafia-mafia yang merusak negara ini. Cukup tragedi 97 dan 98 dijadikan contoh pelajaran dan pengalaman yang pahit buat bangsa ini. Jangan sampai terulang kembali terpuruk bangsa ini. Saya generasi muda sangat setuju dengan apa Om Denny katakan. Saya juga sangat setuju dengan statement Denny Siregar tersebut. Saya sangat masuk akal dan mudah dicerna penjelasan Bung Denny Siregar. Semoga beliau sehat selalu untuk menyuarakan kebaikan rakyat dan negara kita. Kita doakan juga beliau sehat selalu, karena saya saya menyukai penjelasan-penjelasan dari Denny Siregar ini, karena terbukti bahwasanya penjelasannya mudah dipahami dan mudah dimengerti. Perjuangan reformasi harus dijaga dan ditingkatkan sesuai cita-cita reformasi bisa tercapai. Saya siap Bang Denny seperti hal perjuangan saat reformasi dulu. Teman-teman, kita bisa lihat para koruptor-koruptor yang merajalela di Republik Indonesia ini. Kita mendengarkan statement Ahok yang akhir-akhir ini banyak diperbincangkan di media sosial, dan banyak juga para politik-politik yang tidak suka dengan kejujuran Ahok. Inilah negara kita ini serba salah. Ketika ada orang yang jujur, diam pun salah, jujur pun salah. Sedangkan Ahok adalah komisaris Pertamina. Tentu itu yang kita harapkan ketika mantan komisaris membongkar data-data siapa bermain di Pertamina. Kita sangat dirugikan, teman-teman. Pengoplosan pertama tentu itu kita rela mengantri di Pertalit, padahal kita sudah dibodohi. Pertama tersebut adalah Pertalit. Jadi kita berharap untuk Pak Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan ini, dan jangan biarkan mafia-mafia yang merusak negara ini dan merusak reformasi yang telah dibentuk oleh para pejuang-pejuang untuk memerdekakan negara ini. Mantap, teruslah mengedukasi rakyat Bang Denny. Ingatkan terus sejarah reformasi, terutama pada Gen Z yang terlena akan image hidup enak. Mari kita lawan kebusukan para koruptor. Setuju Bang Denny analisisnya Bung Denny Siregar. Pemilu dan pilkada tetap harus melalui rakyat, bukan oleh justru lembaga.
Suara rakyat, Tuhan kita perlu tahu, ikut bersama rakyat, kedaulatan rakyat selalu menang, berkati Tuhan. Perjuangan adalah pelaksanaan kata. Ini kata Paman Domo Westrandra yang mengeluarkan kalimat ini. Bravo Bang Dini, tetap semangat. Tentu kita harus melawan para koruptor-koruptor yang benar-benar merugikan negara ini. Jangan biarkan mereka merajalela. Tetapi ketika hukum di negara kita sangat lemah bagi para penguasa-penguasa, coba orang-orang miskin atau orang-orang lemah ketika berbuat salah, maka mereka lebih cepat untuk ditangani dan dipenjara tanpa disadari itu tidak adil. Coba kita lihat dengan kasus-kasus yang beredar yang ditangani oleh kepolisian, ditangani oleh KPK, apakah sesuai? Tentu kita berharap kepada Presiden Republik Indonesia yang kita cintai, yaitu Prabowo Subianto. Kita berharap agar lebih tegas dan memberantas para koruptor-koruptor yang benar-benar merusak negara ini. Salah satunya orang yang pintar dan cerdas berpikir sejak saya kenal ketika di sidang Ahok di Kementerian Pertamina, Ranuan terus bersuara, kawan. Setuju dengan Bang Denny Siregar, rakyat yang berkuasa memiliki Republik Indonesia jangan sampai ditipu oleh ide pemilu ditiadakan oleh siapapun. Sangat setuju Bang Denny, jangan sampai peristiwa 1998 terulang kembali. Mulai dari 2025 Indonesia akan kembali ke era Soeharto. Kita saja endingnya bahwa kepemimpinan Prabowo mantan menentukan Soeharto. Saya termasuk milenial, jadi waktu kecil tidak mengerti dan melewati masa Orde Baru begitu saja. Dan baru kali ini ketemu presiden yang lancang bicara begitu di depan publik tanpa pertimbangan dan berpikir yang matang. Gaya militer atau otoriter adalah nilai sendiri saudara kita. Tentu saya ingat masih kata-kata Ahok, ketika melihat karakter seseorang, kasihlah dia jabatan. Jadi kita lihat ke depannya. Kalau dijalankan, maka kita mengalami kemunduran dalam implementasi demokrasi yang sesungguhnya. Pendapat Bung Denny sepakat mereka menghilangkan hak-hak masyarakat demokrasi. Setuju Bang Denny, semoga reformasi tidak dihianati karena sudah diperjuangkan dan berdarah-darah, dan Tuhan tetap intervensi proses reformasi dan transformasi di bumi pertiwi ini. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI. KR 2045 melaporkan.